Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agnia dari kelas 6A dengan nomor NPM 221063100529. Di sini saya akan membahas 20 soal teori peluang. Soal yang pertama di sini yaitu dalam sebuah keluarga dengan 4 anak, peluang setiap anak lahir sebagai laki-laki adalah 0,5. Jika X menyatakan jumlah anak laki-laki, maka distribusi X mengikuti. Nah, dari soal ini yang ditanyakan itu distribusi X ini mengikuti distribusi apa ya, teman-teman? Nah, di sini jawabannya yaitu mengikuti distribusi binomial karena setiap anak adalah percobaan independen. Hanya ada dua hasil, yaitu laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, peluang lahir laki-laki tetap yaitu 0,5 dan jumlah anak tetap yaitu 4. Untuk soal yang kedua di sini yaitu jika waktu pelayanan di sebuah bank mengikuti distribusi eksponensial dengan laju lambda sama dengan 0,2, berapakah peluang bahwa seorang nasabah akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit. Nah, di sini kita dapat hitung yaitu P peluang X kurang dari X sama dengan 1 min E pangkat minus lambda X. Nah, kita substitusikan, yaitu nilai lambdanya 0,2 dikali dengan X-nya 3. Sehingga diperoleh 1 min E pangkat negatif 0,6. Sehingga diperoleh 1 minus 0,5488 sama dengan 0,4512. Nah, untuk soal yang ketiga di sini ada sebuah koin adil dilempar sebanyak 4 kali. Jika X adalah jumlah sisi gambar yang muncul, berapakah peluang X sama dengan 2? Nah, di sini yaitu kita gunakan distribusi binomial dengan nilai N-nya yaitu 4 dan nilai P-nya itu 0,5. Sehingga diperoleh 2 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 2 sehingga diperoleh 6 dikali 0,25 dikali 0,25 yaitu 6 dikali 0,0625 sama dengan 0,375. Jadi peluang PX sama dengan 2 yaitu 0,375. Nah, di sini ada soal yang keempat, yaitu rata-rata 3 siswa terlambat setiap hari di sebuah sekolah. Jika X adalah jumlah siswa yang terlambat dalam sehari, maka distribusi X adalah, nah jawabannya di sini yaitu distribusi kosong. Karena di sini kita menghitung jumlah kejadian. Nah, jumlah kejadiannya ini yaitu siswa yang terlambat dalam interval waktu. Nah, interval waktunya di sini yaitu sehari. Nah, kejadian ini bersifat acak dan independen dan nilai rata-ratanya juga tetap yaitu lambda sama dengan 3. Nah, untuk soal yang kelima di sini yaitu dalam sebuah acara ulang tahun seorang tante ingin membagikan 4 coklat kepada 6 keponakannya. Nah, pembagian dilakukan secara acak dan setiap pembagian dianggap memiliki peluang yang sama. Berapa peluang bahwa setiap keponakan mendapat paling banyak 1 coklat? Nah, jawabannya di sini yaitu diketahui total coklatnya itu ada 4, jumlah keponakannya ada 6. Nah, yang kita ingin tahu itu peluang bahwa tidak ada keponakan yang mendapatkan lebih dari 1 coklat. Jadi, kita pilih 4 anak dari 6 untuk diberi masing-masing 1 coklat. Nah, peluang yang diperoleh yaitu P sama dengan 64 dibagi 94. Nah, di sini yaitu 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 faktorial yaitu 6 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 9 faktorial. Nah, di sini yaitu terdapat 720 dikali 120, 2 dikali 362880 itu sama dengan 8640.
dibagi 725760 sehingga diperoleh 0,119. Jadi peluangnya yaitu 0,119. Nah, untuk soal yang keenam di sini yaitu seorang penjual buah menerima 20 kilo mangga di mana 4 kilo diantaranya busuk. Ia mengambil 5 kilo mangga secara acak untuk diperiksa. Hitunglah peluang ditemukannya tepat 2 kilo yang busuk. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa total mangganya yaitu 20 kilo. Yang busuk ada 4 kilo. Nah, yang kualitas baiknya ini ada 16 kilo. Nah, di sini sebagai sampelnya diambil yaitu 5 kilo. Nah, yang diinginkan yaitu 2 busuk dan 3 baik. Jadi peluangnya yaitu 42 dikali 16,3 dibagi 25 sehingga diperoleh 6 dikali 50 sehingga diperoleh 6 dikali 560 dibagi 15,504 sehingga diperoleh 3.360 dibagi 15.504 sehingga diperoleh yaitu 0,2166. Jadi peluang ditemukannya tepat 2 kilo yang busuk yaitu 0,2166. Selanjutnya untuk soal yang ketujuh yaitu sebuah perusahaan teknologi ingin mengetahui kemungkinan bahwa dari 8 laptop yang diuji, tepat 3 laptop mengalami kerusakan. Padahal peluang sebuah laptop mengalami kerusakan adalah 0,2. Jawaban dari soal ini yaitu dapat menggunakan distribusi binomial yaitu 83 dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 5 sama dengan 56 dikali 0,008 dikali 0,32768 sama dengan 0,1468. Selanjutnya, untuk soal yang ke-8, di sini yaitu sebuah call center menerima rata-rata 4 panggilan per menit. Berapa peluang bahwa 1 menit mereka menerima tepat 2 panggilan? Nah, dari soal ini dapat diketahui soal ini merupakan soal distribusi Poisson dengan nilai lambdanya yaitu 4 dan nilai X-nya yaitu 2. Nah, kita substitusikan yaitu E pangkat negatif 4 dikali 4 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Sehingga diperoleh E pangkat negatif 4 dikali 16 dibagi 2 sama dengan 8 dikali E pangkat negatif 4. Sehingga diperoleh 8 dikali 0,0183 itu sama dengan 0,1464. Jadi peluang bahwa dalam 1 menit mereka menerima tepat 2 panggilan yaitu 0,1464. Untuk soal yang ke-9 yaitu di sebuah danau terdapat 30 ikan. 5 diantaranya telah ditandai oleh peneliti. Jika peneliti menangkap 6 ikan secara acak, berapa peluang bahwa tepat 2 dari ikan yang tertangkap adalah ikan yang telah ditandai? Nah, jawabannya di sini kita dapat gunakan distribusi hipergeometrik yaitu 52 dikali 25 4 dibagi 36 sama dengan 10 dikali 12.650 dibagi 5,93775 sehingga diperoleh 0,2131. Jadi peluang bahwa tepat 2 dari ikan yang tertangkap adalah ikan yang ditandai yaitu 0,2131. Nah, di sini ada soal yang ke-10 yaitu rata-rata jumlah keluhan pelanggan dalam 1 hari pada sebuah toko adalah 4. Hitung peluang bahwa akan ada 2 atau 3 keluhan hari ini. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan distribusi Poisson dengan nilai lambdanya 4. Yaitu di sini kita hitung
Px sama dengan 2 sama dengan E pangkat negatif 4 dikali 4 kuadrat dibagi 2 faktorial, yaitu E pangkat negatif 4 dikali 16 dibagi 2. Sehingga diperoleh 0,1465. Selanjutnya untuk Px sama dengan 3, yaitu E pangkat negatif 4 dikali 4 pangkat 3 dibagi 3 faktorial, yaitu E pangkat negatif 4 dikali 64 dibagi 6. Sehingga diperoleh 0,1954. Jadi peluang 2 atau 3 di sini kita jumlahkan, yaitu 0,1465 ditambah 0,1954, yaitu 0,3419. Jadi peluangnya yaitu adalah 0,3419. Di sini ada soal yang ke-11, yaitu misalkan X adalah sebuah variabel acak diskrit dengan distribusi peluang X sama dengan 1 yaitu 0,2, peluang X sama dengan 2 sama dengan 0,5, peluang X sama dengan 3 adalah 0,3. Tentukan nilai ekspektasi EX-nya. Nah, untuk mencari nilai EX ini atau nilai harapan atau ekspektasi dari variabel acak diskrit X, kita dapat menggunakan rumus seperti yang digambar. Kita substitusikan ya teman-teman, yaitu 1 dikali 0,2 ditambah 2 dikali 0,5 ditambah 3 dikali 0,3. Nah, kita peroleh yaitu 0,2 ditambah 1,0 ditambah 0,9 yaitu 2,1. Jadi nilai ekspektasi EX-nya yaitu 2,1. Selanjutnya di sini ada soal yang ke-12, yaitu sebuah variabel acak kontinu X memiliki fungsi densitas yaitu fx sama dengan 3x kuadrat untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 10. Nah, hitung EX-nya. Kita dapat gunakan rumus ekspektasi untuk variabel acak kontinu, yaitu EX sama dengan integral A menuju B X dikali fx dx. Nah, dari soal kita udah diketahui nilai A dan B-nya, udah diketahui nilai fx-nya, jadi kita tinggal substitusikan, yaitu integral 0 menuju 1 x dikali 3x kuadrat dx. Hingga diperoleh integral 0 menuju 1 3x pangkat 3 dx. Nah, kita hitung integralnya, yaitu diperoleh integral 0 menuju 1 3x pangkat 3 dx sama dengan 3 dikali dengan x pangkat 4 per 4, lalu substitusikan nilai 0 dan 1-nya ya sama dengan 3 dikali 1 pangkat 4 dibagi 4 dikurangi 0 pangkat 4 dibagi 4, sehingga diperoleh 3 dikali 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Jadi nilai ekspektasi X-nya yaitu 3 per 4. Selanjutnya di sini ada soal yang ke-13, yaitu jika EX sama dengan 4 dan X dan Y berdistribusi identik, maka berapa nilai E dalam kurung 3X plus Y, yaitu di sini karena dari soal udah diketahui ya bahwa X dan Y ini merupakan identik, maka nilai E, Y-nya ini yaitu 4. Nah, untuk mencari E dalam kurung 3X plus Y sama dengan yaitu 3EX ditambah EY. Nah, di sini sudah diketahui ya nilai EX-nya itu adalah 4 dan nilai EY-nya itu adalah 4. Nah, kita tinggal substitusikan 3 dikali 4 ditambah 4 yaitu 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi nilai E dalam kurung 3X plus Y yaitu adalah 16.
Selanjutnya ada soal yang ke-14, yaitu seorang pemain mencoba mencetak gol dengan peluang keberhasilan 0,1 pada setiap percobaan. Nah, berapa rata-rata jumlah percobaan yang dibutuhkan hingga gol pertama? Nah, soal ini merupakan soal distribusi geometrik dengan nilai P-nya yaitu 0,1, sehingga kita dapat mencari nilai EX-nya yaitu sama dengan 1 per P atau sama dengan 1 per 0,1. Jadi nilai EX-nya itu adalah 10. Selanjutnya untuk soal yang ke-15, di sini waktu antara dua kegagalan mesin berdistribusi eksponensial dengan lambda 0,5. Nah, hitung nilai ekspektasi waktu antar kegagalan. Nah, kita di sini dapat gunakan rumus distribusi eksponensial yaitu EX sama dengan 1 per lambda. Kita substitusikan nilai lambdanya yaitu 1 per 0,5. Jadi nilai EX-nya yaitu adalah 2. Selanjutnya untuk soal yang ke-16, di sini misalkan X menyatakan skor yang diperoleh dari melempar dadu tak seimbang dengan peluang X sama dengan 1 adalah 0,1, peluang X sama dengan 2 adalah 0,2, peluang X sama dengan 3 adalah 0,3, peluang X sama dengan 4 adalah 0,4. Nah, hitung nilai ekspektasi EX-nya. Kita dapat hitung yaitu EX sama dengan 1 dikali 0,1 ditambah 2 dikali 0,2 ditambah 3 dikali 0,3 ditambah 4 dikali 0,4 yaitu 0,1 ditambah 0,4 ditambah 0,9 ditambah 1,6 yaitu nilai EX-nya sama dengan 3. Selanjutnya di sini ada soal yang ke-17 yaitu variabel acak X memiliki PDF fx sama dengan 6x dalam kurung 1 min X pada interval 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. Hitung ekspektasi EX-nya. Nah, karena nilai A, B-nya di sini udah diketahui, nilai fx-nya sudah diketahui, kita tinggal substitusikan yaitu fx EX sama dengan integral 0 menuju 1 X dikali 6X buka kurung 1 min X dx yaitu kita kalikan dulu X dikali 6X-nya. Jadi integral 0 menuju 1, 6X kuadrat dikali 1 min EX dx. Nah, kita kalikan 6X kuadrat ini dengan yang ada di dalam kurung. Sehingga diperoleh integral 0 menuju 1, 6X kuadrat dikurangi 6X pangkat 3 dx. Nah, kita integralkan sehingga diperoleh yaitu 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 4 dibagi 2 sehingga diperoleh 2 kali 1 pangkat 3 sama dengan 3 kali 1 pangkat 4 per 2 sama dengan 2 dikurangi 3 per 2 sama dengan yaitu 1 per 2. Jadi nilai ekspektasi EX-nya itu adalah 1 per 2. Nah, selanjutnya untuk soal yang ke-18 di sini dalam sebuah permainan peluang berhasil tiap kali mencoba adalah 0,4. Hitung nilai ekspektasi EX-nya. Nah, dari soal ini sudah diketahui nilai P-nya yaitu 0,4 sehingga EX sama dengan 1 per P sama dengan 1 per 0,4 yaitu nilai EX-nya adalah 2,5. Selanjutnya untuk soal yang ke-19 yaitu jika EX sama dengan 2E dan EY sama dengan 5E. Hitung E 4X min 3Y plus 7. Nah, kita gunakan sifat linier yaitu E 4X min 3Y plus 7. Kita keluarkan 4-nya di sini yaitu 4. EX dan 3 juga dikeluarkan sama negatif 3EY ditambah 7 yaitu sama dengan karena di sini udah diketahui ya nilai EX-nya itu adalah 2E dan nilai EY-nya adalah 5. Jadi kita tinggal substitusikan yaitu 4 dikali 2 dikurangi 3 dikali 5 ditambah 5 sama dengan 5 dikurangi 15 ditambah 7
yaitu 0. Jadi nilai ekspektasi 4x min 3y plus 7 itu 0. Selanjutnya untuk soal yang ke-20, di sini diketahui sebuah variabel acak kontinu x memiliki fungsi densitas peluang fx 4x pangkat 3 untuk 0 kurang dari sama dengan x, x lebih dari sama dengan 1, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, tentukan nilai ekspektasi EX-nya. Kita dapat gunakan rumus ekspektasi untuk variabel acak kontinu, yaitu EX sama dengan integral A menuju B, X dikali Fx dx. Nah, kita substitusikan fungsinya, yaitu EX sama dengan integral 0 menuju 1, X dikali 4X pangkat 3 dx sama dengan integral 0 menuju 1, 4x pangkat 4 dx. Nah, kita hitung integralnya hingga diperoleh 4 dikali x pangkat 5 dibagi 5 sama dengan 4 dikali 1 pangkat 5 dibagi 5 dikurangi 0 pangkat 5 dikurangi 5 sama dengan 4 dikali 1/5, yaitu nilai ekspektasi EX-nya adalah 4/5. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.